kabarnya? Kega Warrior, let's go! Mi, Koko sama Ade kemana ya? Mana ya? Pada ngapain? Abi main. Main apa? Apa? Kok jadi apa itu? Spiderman. Kamu jadi apa? Wonder Woman. Emang Kenapa? lagi main apa? Karena kan minggu lalu kita belajar untuk jadi berani. Ya ampun, coba duduk sini. Emangnya jadi berani harus jadi Spiderman sama Wonder Woman? Oh enggak. Nah, kira-kira jadi berani itu seperti apa sih? Pada tahu nggak? Enggak. Nah, coba kita saksikan dulu yang berikut ini. Nah, udah nonton tadi videonya kan? Adik keren loh, berani ke kamar mandi sendiri. Yeay. Nah, itu ceritanya Selina. Sekarang, Pi belum denger kan? Koko juga punya kesaksian loh. Ada ya? Wih, coba. Coba Ko ceritain Ko. Oke. Kemarin pas ada spelling Mandarin, aku pas lagi tes sama mami, aku nyontek di tanganku. Aku tulis nama-namanya. Nah, aku tuh besokannya aku udah hapus kencang sekali sampai udah nggak ada. Bersih. Iya, ya. Habis itu aku bisa, ternyata udah benar semua. Itu Terus kamu ngomong nggak sama mami? ngomong kemarin. Ngomong sama mami, bener Mi? Iya, Koko hebat loh. Dia berani bilang sama mami kalau dia waktu latihan spelling sama mami, dia nyontek di tangan loh adik-adik. Aduh, pusing deh. Tapi puji Tuhan, Koko berani untuk nggak nyontek waktu ujian. Dia berani loh ngerjain sendiri. Mami bangga deh sama Koko. Yeay. Nah, itu dia. Jadi untuk menjadi berani itu nggak perlu jadi superhero kayak di film-film. Ngerti nggak? Ngerti. Nah, jadi berani itu kita berani jujur, Yes. berani terbuka Betul. sama mami papi. Ya. Terus berani apa lagi ya? Berani gelap, dalam gelap. Kayak Selin Kayak tadi. Selin ke kamar Wow. mandi sendiri. Wih, keren loh. Oke, kita mau belajar berani. Yes, Oke. berani. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Ya. Aku sama Adek ikutin papi doa ya. Mami dukung ya. Oke. Yuk kita berdoa, adik-adik semua yang ada di rumah, kita berdoa ya, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat minggu ini. Kami boleh bertemu kembali Kami boleh bertemu kembali di Kega. Kami sukacita dan kami siap dan kami siap untuk belajar untuk belajar menjadi berani berani. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Kami siap. Kami siap. Amin. Amin. Kita belum kenalan nih sama adik-adik di rumah. Kalau minggu kemarin adik-adik sudah dilayani sama Ben dan Selina, masih ingat ya? Nah, minggu ini didampingi sama kita berdua nih. Kenalin ya, nama kakak adalah Robi. Ya, kak siapa? Robi. Oke.
Nah, kalau yang di sebelah sana yang cantik itu, coba namanya siapa? Nama kakak Noni. Noni, ya. Jadi nanti kalau ketemu saling sapa menyapa ya. Nah, Koko, Adek, masih ingat nggak ayat hafalan? Masih dong. Ayo, coba Koko yang pimpin deh sekarang. Oke. Hmm. Ya. Roma 8 Roma 8 ayat 3 ayat 3 1 B. B. Jika Allah Jika Allah di pihak kita, di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? melawan kita? Sekali lagi dong. Oke. Roma 8 Roma 8 ayat 3 1 B. ayat 3 1 B. Jika Allah di pihak kita, Di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? yang akan melawan kita? Yeay. Weh, good Koko. Nah, sekarang kata kuncinya. Adek apalnya nih? Nah, coba papi mau dengar. Saya berani karena benar. Yeay, sekali lagi sama-sama yuk. Saya berani karena benar. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Adik-adik siap nggak? Koko sama adik siap nggak nih? Siap dong. Good, yuk kita memuji Tuhan sama-sama ya. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Minggu ini kita mau nonton video kelanjutan dari kisah Daud yang minggu lalu. Koko sama Ade masih inget nggak? Minggu lalu Daud lawan Dan beruang. Waduh, minggu ini kayak Spider-Man di film Marvel, siapa raksasanya? Thanos. Nah, ini lebih dahsyat dari Thanos. Oh. Mau lihat nggak Mau. bagaimana hebatnya Daud menghadapi Thanos? Mau. Mau? Adik-adik yang di rumah mau? Nah, kita mau saksikan. Perhatikan, pasang mata, pasang telinga, dan papi mami juga bisa temenin anak-anaknya ya. Kita mau nonton sama-sama. Yuk kita lihat. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat. Lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani. Padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud baju sebuah perang tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban.
Kemudian Daud melemparkan batu itu, dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, adik-adik, Ben sama Selin udah nonton kan videonya? Keren nggak? Keren loh. Daud emang keren. Sekarang kita bandingin yuk. Daud tubuhnya besar apa kecil? Kecil. Kalau dibanding Goliat besar apa kecil? Besar banget. Kalau di film-film biasanya yang besar sama yang kecil menang yang mana? Menang yang besar dong. Besar dong. Biasanya begitu ya adik-adik ya. Iya. Tapi di video yang tadi Daud melawan Goliat nggak menjamin loh yang besar badannya itu yang menang. Benar. Oke? Nih, nah sekarang coba kita bandingkan kekuatannya Goliat sama kekuatannya Daud. Tadi kan Goliat gede besar, kuat nggak dia? Kuat banget, ya kan? Nah kalau Daud badannya gimana tadi? Kecil, ya. Kecil, imut. Nah kira-kira kuat nggak badannya? Kuat ya? Enggak. Nah kira-kira dari kedua kekuatan orang ini siapa yang harusnya menang? Goliat pastinya. Tapi yang kita saksikan yang menang Goliat apa Daud? Daud. Artinya kekuatan seseorang juga tidak menentukan kemenangannya. Oke? Habis itu selanjutnya kita coba bandingin. Tadi Goliat udah besar, kuat, terus dia senjatanya lengkap nggak? Lengkap. Pedang. Yes. Pakai baju zirah. Pakai apa nih namanya nih? Apa namanya? Kayu apa? Shield. Shieldnya juga ya adik-adik ya. Nah kalau yang Daud pakai baju kebesaran. Pakai pedang nggak kuat ngangkat. Dia pakai apa? Pakai apa tadi? Dia pakai apa? Ayo. Batu dan Apa namanya nih? Ketapel. Tuh, kalau dibandingin dari senjatanya, ya Daud kayaknya pasti kalah ya adik-adik ya. Tapi tadi videonya udah lihat kan? Siapa yang menang? Daud. Nah, itu dari tinggi badan, dari kekuatan, dari perlengkapan. Nah, sekarang kita lihat siapa Daud, siapa Goliat. Goliat disebutnya sebagai seorang apa? Coba, tentara terhebat dari bangsa Filistin. Udah biasa perang ya Pi ya? Dia udah biasa perang. Dia seorang pahlawan dari bangsa Filistin. Kalau Daud waktu itu sebagai apa? Gembala domba. Gembala lawan tentara. Nggak mungkin menang. Tapi ceritanya yang menang siapa? Daud. Nah, dari cerita tadi kita bisa belajar ya, perbandingan antara Daud dan Goliat. Kalau dari kacamata dunia, kalau orang biasa melihat yang menang pasti siapa? Goliat. Dia besar, dia gagah, dia tentara, dia punya perlengkapan persenjataan yang luar biasa. Ya, tapi yuk kita mau lihat kenapa kok Daud bisa menang. Papi ya mau baca buat kita semua adik-adik di rumah, dengar ya. Di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini,
Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah, itu jawaban Daud kepada Saul. Ketika Daud ditanya sama Saul, kok kamu berani banget? Tadi kita dengar, dia punya pengalaman ternyata melawan siapa? Yang minggu lalu kita nonton dengan gagah berani. Tapi kita baca tadi, kenapa dia bisa gagah berani? Karena ada Tuhan di hati Kita. Nah, adik-adik, kita mau belajar menjadi berani. Nggak melulu harus jadi superhero kayak jadi super Spider-Man, Wonder Woman. Itu semua hanya hayalan, ya, hanya dongeng. Tapi yang benar-benar nyata, pahlawan sejati keberanian kita adalah siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang ada di hati kita yang akan memberikan kita keberanian untuk kita menghadapi apapun. Siap? Siap. Mau menjadi berani? Mau. Ayo sama-sama katakan, kita mau jadi berani. 1, 2, 3. Kita mau jadi berani. Nah, adik-adik, adakah dari adik-adik yang ada di rumah hari ini yang mengikuti ibadah online Kega ini pernah mengalami ketakutan secara pribadi? Mungkinkah adik-adik pernah takut akan kegelapan, takut sendiri, takut ditinggal, takut gagal, dan ketakutan-ketakutan yang membuat adik-adik gak bisa merasakan lagi damai sejahtera? Kita mau berdoa bersama-sama, kita mau tanggalkan semua ketakutan, dan kita mau belajar percaya seperti Daud karena ada Tuhan di hati kita. Kita mau berdoa yuk. Yuk kita doa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sesuai dengan
Tuhan, terima kasih buat hari ini, buat ibadah Kega online Tuhan. Buat setiap kami boleh mengikutinya dengan baik. Kami boleh melihat dan belajar dari pribadi hamba-Mu Daud Tuhan. Kalau minggu lalu kami sudah belajar bagaimana pengalaman dia bersama Tuhan menghadapi singa dan beruang. Tuhan, hari ini kakak juga berdoa buat adik-adik yang di rumah, buat Ben dan Selina, buat setiap kami Tuhan, agar kami juga punya pengalaman yang sama seperti Daud, dengan keberaniannya bersama Engkau Tuhan menghadapi semua musuh yang ada di depan. Kami juga mau Tuhan menghadapi Tuhan ketakutan-ketakutan dalam hidup kami. Kami gak mau lagi Tuhan takut akan kegelapan. Kami gak mau lagi Tuhan takut akan menghadapi Tuhan kesulitan-kesulitan, baik itu ujian dalam belajar sekolah, kesulitan-kesulitan ketika kami tidak bisa melakukan hal-hal tertentu. Tuhan, kami juga gak mau Tuhan takut Tuhan ketika kami Tuhan mungkin mau berkata jujur, mau mengaku dosa di hadapan-Mu ataupun orang tua. Tuhan, kami minta biar setiap ketakutan-ketakutan kami dicabut di dalam nama Yesus. Kami mau menjadi berani seperti Daud berani, karena kami percaya ada Tuhan di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Yes. Nah, buat papi mami, mbak suster, adik-adik, untuk panduan taat teduh ada di link bawah sini ya. Tinggal diklik. Oke. Untuk minggu ini ibadah kita udah selesai nih. Ya. Adik-adik di rumah, sampai ketemu minggu depan ya. Yes. Tetap semangat. Semangat. Tetap harus pakai masker. Oh iya. Rajin cuci tangan. Cuci tangan. Dan jaga jarak. Jaga jarak. Oke. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.